Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang tidak pernah putus dari nikmat Allah taala, bagaimana kita melampiaskan rasa syukur kita ini? Pertama dengan menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i ini tidak bisa kita curi, tidak bisa kita minta dengan tangan kita, dan juga tidak bisa yaitu tukar tambah, tetapi hanya kita peroleh dengan belajar. Yang nomor dua, bagaimana meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala ini? Ketika kita sudah belajar, tahu ilmunya yang wajib, kita amalkan. Dan ketika kita tidak mampu, kita istighfar. Demikian juga ketika kita mengetahui ilmu Allah Ta'ala ada perkara yang haram, wajib kita tinggalkan. Karena meninggalkan yang haram itu lebih mudah daripada mengerjakan yang wajib. Karena mengerjakan yang wajib itu butuh duit, butuh kekuatan fisik, dan juga yang lainnya. Tapi kalau meninggalkan yang haram, kita tidak butuh uang. Tidak harus kita berkorban fisik, kita hanya menjauhi. Nah, ketika kita menjauhi larangan Allah Ta'ala, Allah akan menjaga diri kita. Dan bagaimana kita tingkatkan pula bersyukur kita kepada Allah Ta'ala ketika kita mampu memiliki ilmu, kita beramal, kita dakwakan, terutama kepada kerabat-kerabat kita, orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi dalam rumah tangga, di antaranya suami dan juga istri. Maka pembahasan kita Bapak dan Ibu di sini, di antara nikmat yang harus kita syukuri, ya, kita ini sebagai seorang wanita dikaruniai oleh Allah Ta'ala suami. Nah, dan juga seorang suami laki-laki dikaruniai oleh Allah Ta'ala istri. Ini kenikmatan dunia. Dan itu puncaknya kenikmatan dunia. Apa faedahnya kita punya harta yang banyak, badan yang sehat, ya. Lalu kita dikasih oleh Allah Ta'ala syahwat, kemudian kita tidak mempunyai istri. Ini peringatan supaya diingatkan oleh saudara-saudara kita ini. Atau para satu yang belum menikah, monggo. Ditawarkan putrinya, Ustadz maukah dengan putri saya? Lah, ini orang yang baik. Demikian juga para ustadz ini juga tidak boleh banyak macam-macam pilih. Ya, menikah ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, ini bukan golonganku. Jadi nikah ini, menikah ini nikmat dunia yang menjadi tenang jiwa kita. Nah, ya, kita dibuat sakinah oleh Allah Ta'ala, mawaddah warahmah dengan pernikahan. Tentunya wanita yang kita nikahi wanita yang muslimah, wanita yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Demikian juga wanita mau dinikahi dengan laki-laki yang muslim, yang ahli tauhid, ahli sunnah. Alhamdulillah sekarang banyak jumlahnya. Terkadang manusia itu banyak pikiran untuk memilihnya, tapi kadangkala dia terlambat untuk menikahkan putrinya dan juga putranya pula.
Baik, kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bapak dan ibu. Ya. Lam nara al-mutahabbaini mislan nikah. Nah, belum pernah saya melihat dua orang menjalin kecintaan seperti menikah. Nah, jadi ini nikmat yang harus kita syukuri. Oleh karena itu orang yang menikah lebih banyak daripada orang yang membujang. Kecuali kalau bujang ini karena dia belum punya rezeki. Atau tidak memiliki sesuatu yang bisa dilampiaskan kepada si istrinya. Nah baru. Tapi kalau kita ini badan kita sehat. Oleh Allah Ta'ala diberi rezeki. Ya, maka jangan khawatir kita dengan menikah itu tidak mendapatkan rezeki. Bayangkan siapapun orang menikah tetap ditanggung oleh Allah Ta'ala rezekinya. Kalau mereka kurang itu karena sebab pemborosan mereka. Nah, dan menjadi beliau memberitahu tidak ada suatu hal yang bisa menjalin kecintaan yang nikmat. Kecintaan yang disertai dengan syahwat kecuali pernikahan. Nah, makanya di sini di judulnya Bapak dan Ibu, insya Allah judulnya ini baik. Maka agar istri kita dicintai oleh, disayangi oleh suami. Nah, cinta kita kepada Allah Ta'ala adalah satu hal yang wajib. Dan bagaimana pula kita mendapatkan kecintaan yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, bukankah senang seorang istri kalau dicintai oleh suaminya? Bahkan berapa banyak wanita yang ngalem, kepingin ya mendapatkan kecintaan dari suaminya. Ini satu kenikmatan. Nah, caranya bagaimana? Banyak. Dan cara ini tidak bisa kita jalankan dengan pikiran kita. Tetapi kita harus kembali kepada hukumnya Allah yaitu Al-Quran. Kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Islam ini mengatur kita agar hidup kita saling timbul kesenangan karena Allah. Maka dijelaskan sini inna haqqar rajuli 'alal mar'ati 'azim. Sungguhnya haknya seorang suami. Ya. Yang mana harus ditunaikan oleh si istrinya ini sangat besar sekali. Bagaimana tidak wanita yang kurang akalnya Allah Ta'ala beri kesabaran pada suami. Wanita yang mestinya mencari rezeki sendiri, tapi Allah Ta'ala membebankan suami untuk mencarikan rezeki. Wanita ingin punya anak, tidak bisa punya anak, tapi Allah Ta'ala menjadikan suami yang mengumpuli dengan nikah syar'i itu kita punya anak. Bayangkan kesenangan seorang istri ketika punya anak melebihi kesenangan suami ketika punya anak. Sama-sama punya anaknya. Berapa banyak orang berobat ke sana kemari karena belum punya anak. Dengan punya anak, subhanallah, kita mau marah sama suami, ingat kebaikan si anak. Ingat lucunya anak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keagungan suami ini yang harus diperhatikan seorang istri. Ya, agar si istri ini betul-betul merasa senang dengan suaminya. Dan agar suami itu menaruh kecintaan pula karena Allah Ta'ala kepada si istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dan juga yang lainnya, bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka beliau bersabda, haqquz zauji ala zaujatihi. Hak seorang suami yang harus diperoleh dari istrinya. Allau kanat bihi qarhatun falahasatha. Ya. Seandainya suami itu punya luka lalu dijilat oleh si istrinya, luka itu ma'addat haqqahu, belumlah dikatakan seorang istri itu telah menunaikan haknya suami.
Subhanallah. Ini bukan bicaranya falsafat. Bukan bicaranya nenek moyang kita, bapak-bapak kita, pendapat orang, hasil seminar, bukan. Ini hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mana beliau menjelaskan seandainya seorang istri ini tahu suaminya luka lalu dijilat lukanya itu, bukankah itu sayang? Ma'atat haqqahu, belumlah menunaikan haknya secara sempurna. Ini bukan berarti kita harus menyembah si suami, bukan. Karena ibadah itu hanya kepada Allah. Tapi ini merupakan hak bagaimana seorang istri mendapatkan kecintaan suami yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Karena kita menikah di jalan Allah Ta'ala dengan kecintaan. Bagaimana kecintaan ini bukan tidaklah pudar, tidaklah hilang. Bahkan juga sampai lanjut usia bagaimana kecintaan ini tetap ada. Sehingga nanti ketika meninggal dunia keduanya masuk dalam surga atas ridha Allah Ta'ala. Nah, inilah perlunya difahami oleh ibu-ibu, ya, oleh kaum wanita, oleh akhwat. Ketika Allah Ta'ala telah memberi kenikmatan kepada diri kita, kita dapat suami, muliakan suami dengan perintah Allah. Jangan dibentak. Jangan sampai mata seorang istri ini memenajamkan, yaitu di hadapan suaminya. Ya, kalau suami ini sudah panik, dicerai, yang rugi adalah si istri. Berapa sekarang banyak janda menunggu orang untuk menikahinya. Yang nomor dua, betapa besarnya kedudukan suami ini di sisi Allah Ta'ala. Ya, untuk menjalin kecintaan dalam suami istri ini. Rasulullah SAW menjelaskan, idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika seorang istri ini salat 5 waktu. Nah, 5 waktu seperti laki-laki. Ya, kenapa kok disebutkan salat? Karena umumnya wanita ini kalau masih muda ada waktu prei libur, tidak sholat. Kadang kala ketika mendapatkan libur, maunya liburnya panjang. Maka boleh wanita itu meninggalkan sholat, bahkan wajib ketika haid atau nifas. Tapi tidak boleh melebihi. Dan tidak boleh meninggalkan sholat belum waktunya haid. Tidak boleh pula yaitu meninggalkan sholat walau ketika sudah waktunya habis masa haidnya, masa nifasnya. Wasomat syahruha. Dan barang siapa yang wanita ini atau istri ini dia mau siam pada bulannya, yaitu bulan Ramadan. Dikatakan di sini syahruha. Karena seorang wanita siam sunnah suaminya ada, izin dulu. Bayangkan kedudukan suami. Siam sunnah. Yang itu diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Namun haknya suami wajib. Sholat siam sunnah, hukumnya sunnah. Tidak boleh meninggalkan wajib lalu kita mengerjakan sunnah. Khusus untuk si istri. Ketika suaminya datang. Ya. Ini yaitu amalan sunnah ketika suaminya ada harus memberitahu. Subhanallah, ibu-ibu, ya, kaum akhwat, ketika kita sudah bersuami, kalau ini kita perhatikan nikmat hidupnya suami ini, tenang dia, pergi pun walaupun jauh dari mata tapi dikenang di hati. Perhatikan Rasulullah SAW punya istri Khadijah, meninggal dunia masih diingat. Diingat apa? Diingat kebaikannya. Ya. Bukan diingat jandanya, diingat kebaikannya. Subhanallah. Ternyata kita ini untuk membuat senang kepada suami ini tidak harus ngomong itu masak yang enak, ya. Ya. Tidak harus pula bagaimana kita bisa menyediakan tempat-tempat villa yang tidak. Seorang wanita harus belajar yaitu jiwanya laki-laki. Nah, yang nomor 3, wa khafidat farjaha.
menjaga farjinya. Tidak keluar kecuali dengan suaminya, subhanallah. Tidak masukkan tamu laki-laki ketika suaminya tidak ada. Karena suami tidak selamanya di rumah. Dia kerja, dia jihad, dia berdakwah. Mengurusi masyarakat, mengurusi umat, mengajar. Nah, subhanallah ibu-ibu, kalau kita ini sebagai istri yang salihah di rumah, suami jam 2 datang sudah siap. Oh, ini istri saya di rumah. Ketika datang terlambat jam 8 malam, datang suami, istri di rumah. Apakah tidak senang? Bayangkan seorang suami mencintai istrinya. Ketika jam 2 datang siang, loh istri saya kok nggak ada. Tahu-taunya boncengan dengan teman kerja. Apa yang terjadi dalam hati suami ini? Berantam hatinya. Walaupun tidak berantam pula, yaitu tangannya. Ini harus kita fahami. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala limpahkan kepada seorang wanita setelah menikah. Perhatikan ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan kehendak suami. Ini adalah sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sabda beliau ini wahyu dari Allah Ta'ala. Dan Allah tahu apa yang menjadi fitrah. Dan menjadi keinginan hambanya. Subhanallah. Ya. Seorang istri ketika suami itu cemburu dengan istrinya yang bagus. Tidak mungkin seorang istri yang disayangi oleh suaminya lalu keliaran ke sana kemari. Membuka keindahan wajahnya untuk supaya laki-laki yang lain senyum. Lalu kepada suami sendiri baunya penguk. Ya, nggak mau mandi. Ah, ini keliru. Jika Allah Ta'ala mendaki suami ini mau menikah lagi, wah, bisa berantem kita. Nah, yang nomor 4, wa ta'at zaujaha. Dan mentaati suaminya. Ketika suami memerintah, kita sebagai seorang istri diperintah yang baik. Sekalipun kurang berkenan di hati si istri. Tapi perintahnya suami yang baik ini, baik urusan dinnya atau urusan dunianya suami ini, maka ini ketika si istri mentaati suami, sejuk hatinya. Suatu saat mungkin si suami memberitahu, tolong ambilkan gelas itu. Mungkin istri ini dalam keadaan capek, tapi ketika diambilkan gelas ini atas kebutuhan suami, nikmat betul. Tenang, oh istri saya ternyata senang dengan saya. Tapi kalau disuruh oleh suami ambilkan gelas itu tidak mau, ngambil dewe, jukun dewe. Berantem di hati suami ini. Mungkin berpikir apa kamu saja yang menjadi wanita. Bukankah banyak wanita yang lain? Cuma terkadang suami itu tidak mau bicara terang-terangan seperti itu. Karena apa? Karena sedikitnya akalnya wanita dan karena kurang agamanya. Tapi itu dalam hatinya diperintah seperti itu saja kok malah ngambil dewe. Nah kalau ngambil dewe ya tidak perlu saya menikah. Jumlah wanita masih banyak. Itu yang tergambar dalam hati seorang suami. Kemarahan yang dibawa-bawa di mana? Di pasar, di toko, yang lain pergi. Loh kok saya punya istri, saya suruh ngambil gelas saja kok nggak mau. Nah, ketika seorang istri ini melaksanakan haknya, kewajibannya di hadapan Allah Ta'ala, salat, siam, kemudian juga melaksanakan haknya si suami, mau menjaga farjinya, dan juga taat pada suaminya. Apa katanya beliau? Qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Silahkan kau istri yang taat kepada Allah, kemudian taat kepada suaminya, silakan masuk surga lewat pintu yang kamu senangi. Subhanallah ibu-ibu, akhwat yang sudah menikah. Ya. Ternyata mudah mencari surga untuk wanita ini tidak seperti laki-laki harus perang.
Nah, sudahkah kita berpikir masalah ini? Catat ini. Rekam. Tulis di tempat-tempat tidur. Aku ingin jadi istri yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian disenangi oleh suami saya. Mudah, kita tidak punya duit bisa membuat gembira si suami. Fata'ammali ayatuhal muslimah. Perhatikanlah wahai wanita-wanita muslimah. Kaifa ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'ata zawji min mujibatil jannah kas-salati was-siyami. Perhatikan wahai ibu-ibu yang muslimah, wahai akhwat yang sudah menikah atau yang mau menikah, bagaimana Allah menjadikan ketaatan istri kepada suaminya masuk surga semisal dia salat, semisal dia siam. Inilah bimbingan tausiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang senantiasa bagaimana mengajak agar umat yang bisa bertemu dengan beliau nanti di surganya. Ya, kemudian juga ada suatu yang menjadi momok, yang kadangkala menjadi perangnya suami kepada istri. Ngamuknya suami pada istri. Nampernya suami kepada istri. Karena sebab dosanya seistri. Terkadang ketika suami ini butuh makan, apakahnya besok saja ya? Lah. Ini pukulan berat kepada si suami. Bayangkan ibu-ibu kalau kita ini sudah lapar. Sudah lapar kan. Makanan sudah dihidangkan. Apa kata suami, besok saja kamu makan, jangan sekarang. Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Kita punya sifat yang hampir sama. Nah, itu satu contoh. Contoh yang lain. Ada orang mau kencing. Sudah disiapkan WC-nya, toiletnya. Oh, jangan kencing sekarang. Nanti 5 jam lagi kencing ya. Berantem ini. Hatinya bagaimana orang ngempet kencing. Bisa juga menjadi kristal dia. Yang menjadi tersumbatnya. Yang menjadi sakitnya. Masuk dia ke rumah sakit. Loh, itu masalah kencing. Ketika suami sudah datang ghirahnya, kecintaan untuk bertemu si istrinya, untuk ingin bersenang dengan istrinya, katanya si istri, besok saja ya. Loh, dikiranya seorang wanita itu hanya si dia. Perhatikan di sini. Apalagi suami kita masih muda, kita masih muda. Ya, itu paling nikmatnya untuk kita bersenang-senang. Kadang-kadang istri capek aku, tapi menikah lagi nggak boleh. Ya. Semuanya capek, dikira suami tidak capek. Tapi karena itu kebutuhan si suami, dan si istri harus memenuhi, ya dilaksanakan agar kita mendapatkan pahala, bukan mendapatkan azab dari Allah. Bukankah ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk akhwat dan juga untuk ibu-ibu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi. Demi yang diriku itu ada di tangan Allah, bersumpah beliau ini. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasihi. Siapa saja suami yang mengajak istrinya untuk tidur, ya, fata'ba alaihi, lalu enggan si istrinya, nanti saja ya, walaupun dengan senang. Ini kalau suami nggak punya iman yang kuat, tangannya melayang di wajahnya ini. Ya, jadi ini harus kita jaga. Bayangkan seorang ibu ketika minta belanja, seorang istri minta belanja, ditinggal suaminya, anaknya banyak. Nanti 1 bulan, nanti besok saja ya, saya kasih belanja, sekarang sabar dulu. Apa yang terjadi dalam hati si istri ini? Ini satu contoh. Kalau kita menuntut suami harus memenuhi kebutuhannya, memenuhi haknya, kewajibannya. Bagaimana kita seorang istri, ya, itu kebutuhan suami lalu katanya, nanti saja ya. Hilang itu rasa sawatnya, kesenangannya hilang. Yang timbul, yang maju, marahnya.
Ketika sudah begitu, ayo sekarang, belum tentu mau dia. Karena apa? Sudah disakiti dulu. Loh inilah akhwat ya, dan juga ibu-ibu. Seorang laki-laki ini dengan wanita. Wanita itu kalau sudah menyusui nggak pikir suami sih dia. Ya. Apalagi dia hamil. Laki-laki ini kesenangannya kepada si istri 24 jam. Sampai kapan? Sampai mati. Jika seorang istri, suami mengajar dengan baik, dan itu waktu yang halal, bukan waktu nifas, bukan waktu haid. Lalu enggan, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha. Melainkan semua penduduk di langit itu marah dengan si istri ini. Hatta yardu anha, sehingga ridha, sehingga lega si suami itu. Ini bukan pendapat saya, ibu-ibu, akhwat. Ini sabdanya Rasulullah SAW sebagai bukti kita bersyahadat 9 kali minimalnya setiap sholat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Ketika utusannya menyampaikan, kita wajib kita taati. Nah, sudahkah kita memperhatikan hadis ini para akhwat? Ya, para amatullah, hamba-hamba Allah Ta'ala wanita, kalau kita ingin senang hidup di rumah tangga ini sejuk, suami menyayangi diri kita, kita juga merasa senang dengannya, dan kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena ini perintahnya beliau. Beliau memerintahkan atas perintah Allah. Nah, karena itu 2 hadis ini atau 3 hadis yang kita dengarkan ini, fal wajibu alaiki ayatuhal muslimah antadini li zawjiki bisam'i wa ta'ati fi kulli ma ya'muruka bihi mimma la yukhalifu syar'a. Kewajiban bagimu, wahai wanita-wanita muslimah, wahai akhwat, wahai ibu-ibu, ya. Bagaimana kita ini bisa, yaitu menjadi orang yang selalu mendengarkan, mentaati suami ketika memerintah kita, bukan memerintah yang jahat, bukan memerintah yang merugikan diri kita. Bayangkan, bukankah ketika kita menikah ini berarti suami itu kita cintai? Berarti cocok, iya aku senang dengan laki-laki itu. Ya. Kalau tidak senang, berontak seorang wanita. Enggak sama dia. Ketika sudah menaruh kesenangan, lalu kemudian seorang suami butuh pada istrinya lalu ditolak, apakah ini namanya senang? Seorang suami mengumpul istrinya ini karena kasih sayang sama istrinya. Bayangkan makanan itu enak, disayangi oleh orang yang di warung itu, dia makan karena senang dengan makanan itu. Apakah kita ridha, wahai seorang istri, ketika kita menolak permintaan si suami ini? Lalu suami itu menjadi marah. Atau kalau dia kurang agama, bisa juga mengumpuli wanita yang lain yang itu bukan istrinya. Apakah ridha? Apakah tidak berdosa pula seorang istri apabila seorang suami berbuat jahat karena perilaku si istri yang tidak beres? Tentunya orang punya akal yang sehat tidak ridha. Ya. Jadi siapapun seorang wanita yang dia sebagai istri, lalu suaminya yaitu ada keperluan dengan si dia, ditolak tanpa ada udzur, yang marah bukan hanya Allah. Allah menjadikan penduduk di langit itu marah sampai suami itu ridha. Berarti ini minal kabair, bukan minas shaghair, termasuk dosa besar. Oleh karena itu, nah, cuma ibu-ibu ya akhwat, kalau suami ini merintah yang jelek jangan ditaati. Tapi kita hendaknya
yaitu memberi nasihat yang lembut. Satu contoh mamanya si suami memerintah, kamu mama keluar sama saya, berhiaslah, persoleklah dirimu, nampakkan wajahmu, celai matamu, pengesi bibirmu, ya, poles pipimu dengan yang merah-merah muda, jangan mau. Apa katanya? Loh, ini kan mestinya untuk suamiku. Kenapa saya pergi harus seperti ini? Apa ridho suamiku kalau saya ini cantik seperti ini dilihat oleh orang lain lalu jatuh cinta padaku? Perlu dinasihati. Karena suatu saat suami itu juga lebih bodoh sedangkan istrinya lebih pintar. Nah, inilah hikmahnya ilmu. Tapi kita menolaknya dengan lembut, dengan bahasa gini saja. Kalau saya disuruh seperti ini, bersolek diri, ya, kemudian saya menjadi lebih cantik, lalu ada orang lain senyum dengan saya, mungkin mereka itu akan mengguna-guna saya. Naudzubillah min dzalik. Lalu orang itu jatuh cinta kepada saya, apakah suamiku ini ridha? Tentu jawabnya tidak ridha. Bagus. Sekarang saya pergi dengan suami biasa saja. Kami tutupi wajah saya ini dalam rangka untuk hormat kepada istri saya, kepada suami saya, agar suami saya tetap senang kepada diri saya. Dinasihati dengan bagus. Makanya ketika kita ini keluar seorang istri, dijelaskan oleh Allah Ta'ala, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kamu seorang istri di rumah, tapi kalau keluar jangan berdandan, jangan bersolek diri, apalagi itu diperintah oleh suami. Suami perlu dinasihati yang baik. Contoh lagi, seorang suami mengatakan antuti'ahu fi izalati sya'ri wajhika tajammulan lahu. Apabila ada suami merintah, yaitu ini, coba alismu itu cabuti, keruk ya biar menjelirit seperti pedang gitu. Jangan ditaati. Ya. Apa katanya beliau sallallahu alaihi wasallam? La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-namisata wal mutanammisata. Nabi melaknat, Nabi mendoakan, ya, jelek kepada wanita yang mau mencabuti bulu alisnya dan juga mau dicabuti. Ya, sudahlah, keindahan diri. Ya, nanti dikasih palsu, dikasih cat. Ya. Terimalah pemberian dari Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yaitu Khalik kita, pencipta kita, yang menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini paling baiknya kejadian. Bayangkan kalau mata kita di kaki, apakah Bapak dan Ibu ridho? Ada orang lahir matanya di kaki. Jadi berita dunia. Orang nggak mau menikah, gimana mata di kaki? Lalu kakinya di kepala, diletakkan di kepala satu. Tentunya bingung keluarga kita, bingung si istri, bingung suami, gimana anak lahir saya ini kakinya kok di kepala satu. Jadi kita ini telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, dibentuk oleh Allah Ta'ala, yusawwirukum. Allah membentuk kita paling baik, bagusnya manusia. Makanya tidak ada manusia yang mengeluh kepada Allah, kenapa ya Allah kok saya dikasih mata ini 2 kok gak 5, tidak ada. Ridha dengan pemberian Allah. Nah, jangan dirubah. Kalau dirubah, didoakan jelek kita ini oleh beliau. Atas perintah Allah. Ya, jadi kalau kita disuruh maksiat, beritahu suami kita. Ini dalilnya begini. Ya. Nah, ini Allah Ta'ala yang menyuruh saya. Rasulullah SAW menyuruh saya. Dan kalau perlu kita menanya pada orang punya ilmu. Ketika suami kita memerintah yang jelek, agar timbul yaitu perbaikan dalam rumah tangga. Contoh lagi umpamanya, wa min dzalika an tuti'ahu fi tarkil khimari 'indal khuruji minal baiti li'annahu yuhibbu an yatabaha bi jamaliki amaman nas. Seandainya seorang suami ini memerintah pada istrinya, kalau kamu keluar lepaslah kerudungmu, ya.
kerudungnya jangan menutupi wajah, tetapi centelkan di tengah-tengah itu loh, gelungmu itu loh. Ya. Agar orang-orang merasa bangga dengan kecantikan dirimu. Nah, kadang-kala suami itu karena kurang ilmu, atau ilmunya melihat kanan kiri tetangganya. Ketika keluar tetangganya modelnya seperti itu, kerudungan sudah tipis, dikalungkan di tengah kepalanya saja, tidak menutupi dahinya, tidak menutupi yang lain. Nah, maunya kalau kita jilbaban sendiri, seorang istri itu menutup wajahnya, kadang-kala malu suami itu. Lah kok kamu sendirian seperti itu? Istri-istri teman saya seperti ini, mbok. Yo, kita ini toleransi. Ya, bahasa-bahasa kadang-kala muncul seperti itu, padahal itu bukan bahasa Islam. Gimana caranya seorang istri? Gini loh, ya. Saya tidak keberatan kalau untuk berdandan. Secantik mungkin kalau itu dilihat hanya oleh suami saya. Karena saya senang kepada suami saya. Tapi kalau saya berdandan seperti ini, suamiku, ya, lalu ada orang senyum, lalu ada orang yang mau nelpon saya, mau WA saya, ya, atau sampai naudzubillah min dzalik mencintai saya, apakah suami saya ridho? Kalau ridho berarti suami nggak senang sama saya. Kalau tidak ridho, itulah suamiku. Aku menutup keindahan wajahku ini, kelembutan yaitu kulit-kulit wajahku ini untuk suamiku saja. Saya tidak ingin untuk yang lain. Nah, perlu dinasihati. Ya. Dan sebutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting karena dia orang Muslim. Dan kita harus sami'na wa ata'na terhadap firman Allah Ta'ala dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan hadis yang sahih oleh Bukhari dan juga yang lainnya. Sinfani min ummati min ahlin nar. Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan dari umatku ini masuk ke neraka. Umatku bukan dari orang kafir, namanya orang muslim. Sinfani min ummati, ada dua kelompok dari umatku ini masuk neraka. Lam arahuma qaumun lam arahuma. Yang mana saya belum pernah melihat sebelumnya ini. Pertama apa? Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari. Ada kaum ini yang suka membawa cambuk karena fisiknya, tingginya, kebalnya, kuatnya, gemuknya. Di mana-mana dia membawa pecut, membawa cambuk. Yadribuna bihan nas. Pekerjaannya nyambuk orang. Ini penyakitnya orang yang kuat yang tidak punya ilmu. Penyakitnya orang kaya merasa yang lain itu miskin. Penyakitnya orang punya kedudukan merasa yang lain itu tidak ada apa-apanya. Nah, tidak boleh. Kalau sama ini terjadi, tempat tinggalnya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena kalau kita dipukul tidak salah, tidak mau, bagaimana kita memukul orang? Loh, gitu loh maknanya. Bayangkan kalau kita tidak mau dicambuk, ya jangan mencambuk orang. Kalau kita tidak mau dicubit oleh orang, jangan mencubit orang. Kalau kita tidak mau ditendang oleh orang, jangan menendang orang. Jadi kita ini punya sifat yang sama. Jangan sampai kita mengaku saya manusia, yang kita cambuk ini hewan. Sama-sama manusia. Bahkan kita harus bersyukur kepada Allah ketika Allah Ta'ala memberi kenikmatan kita, badan yang sehat, tinggi, kuat. Syukuri untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Bukan untuk menganiaya orang. Nah, ini satu yang umatnya yang masuk neraka. Ayadan bila dzalik. Yang nomor dua, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil mailati. Ada wanita yang berpakaian tapi telanjang. Gimana wanita berpakaian telanjang? Bahkan wanita disobek belakangnya, disobek
bagian pahanya, disobek bagian mukanya, dibelah pula kelihatan dadanya. Bahkan juga kelihatan pundaknya. Ini namanya berbaju telanjang. Atau menutupi semuanya tapi tipis, ditutupi, kelihatan BH-nya, kelihatan pula rambutnya, kelihatan pula yaitu perutnya, yang lainnya. Ini namanya baju tapi telanjang. Baju itu ummahat wa akhwat, ibu-ibu, menutupi aurat kita. Jadi kalau kita ada punya panu, kudis, keriput, dengan baju itu tenang jiwa kita. Orang melihat kita hanya melihat baju, tidak melihat aib kita. Subhanallah, nikmat Islam ini yang banyak diingkari oleh orang-orang yang enggan menerima wahyu Allah. Ya, ru'usuhunna. Nah, maka kepala wanita ini kaas nimatil buktil ma'ilah, seperti punanya unta, disambung dengan rambut palsu, ya. Ditinggikan apa itu sanggulnya. Ya, kalau si seorang suami menyuruh kita seperti itu, jangan mau. Gimana? Saya kok disuruh seperti ini? Saya bukan menolak ke suami, tidak. Tapi ini hadis beliau mengancam masuk neraka saya ini. La yadkhulunal jannah. La yadkhulunal jannah. Seperti ini wanita tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha. Dan tidak mendapatkan aromanya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Bahkan baru akan mendapatkan aroma surga ini dengan perjalanan sekian tahun lamanya. Nah, seperti itu, ya. Jadi makanya istri ini harus punya ilmu. Bayangkan ibu-ibu kalau kita berjalan ke pasar tidak tahu tempatnya, bingung. Bisa semaput kita. Dan itu ke pasar cari makanan. Bagaimana kita akan pulang ke rahmatullah? Ya, perlunya menuntut ilmu. Sekarang alhamdulillah banyak kitab-kitab, ya. Jangan cuma si wanita ini gayanya hanya megang HP tok. Lalu ngomong sama suami, ini loh baju yang bagus suamiku. Murah, ini hanya 5 juta. Datang klik lagi ada baju model Amerika atau model Barat, model Timur. Wih, ini sebenarnya bagus ini. Tetapi nggak pernah melihat ini ayat Al-Quran. Wahai suamiku, saya disuruh di rumah ini, disuruh mentaati suami dengan perintahnya yang baik. Kami disuruh mendidik anak. Jarang seorang istri ketika sedang beribadah, yaitu melihat HP, memberitahu pada suaminya seperti itu. Nah, coba itu saksikan apa salah bicara saya ini. Karena wanita dengan dunia, kalau seorang suami mengajak istrinya ke pasar, duit disuruh bawa pulang semua, disuruh bawa semua. Apalagi diajak ke mal, tapi belum tentu diajak untuk bangun malam, ayo bangun, sholat. Apa jangan kok disik nanti dulu. Ini sudah jam nanti dulu. Padahal untuk akhirat kita menjadi sejuknya seorang suami ketika istrinya mau beribadah. Nah, maknanya ibu-ibu akhwat, kalau seorang suami menyuruh seperti ini jangan ditaati, tapi tunjukkan dalilnya. Ini bukan karena egois saya, ini hadisnya beliau. Kita bersyahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian satu contoh lagi, akhwat wa ummahat, ibu-ibu, wa min dzalika an tuti'uhu fil wat'i fil makhidhi au fi ghairi ma khalallah. Kalau kita diajak untuk kumpul sama suami, kita dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, beritahu. Sabar ya. Ini waktunya Allah melarang. Nah, ya. Suruh sabar, suruh siam suaminya. Tapi kalau panik ini suami ini gimana saya ini? Lalu seorang suami memberitahu, gimana kalau saya menikah lagi, gak betah saya ini kalau libur 1 minggu ini, libur 40 hari ini. Ya kita harus legowo.
Kalau memang suami ini jujur, kalau suami ini baik dengan istrinya, insya Allah dengan yang lain akan baik. Karena itu jatahnya seorang istri hanya satu suami. Jatahnya suami 4 istri. Dan itu bukan mendolimi wanita, bukan. Ya, ini kalau suami mampu dan tidak bisa menahan syahwatnya. Jadi jangan sampai nggak apa-apa kamu berbuat zina, yang penting kamu dengan saya aja ya. Nah, gimana suaminya diajar untuk berbuat zina? Nah ini kalau si suami mengajak istrinya kumpul dalam keadaan haid dan nifas atau naudzubillah min dzalik dubur, maka tidak boleh. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata khaidan, barang siapa yang suami ini mengumpul istrinya dalam keadaan haid, masuk bulan nifas. Nifas itu darah yang keluar dari farji sebab kelahiran. Au imra'atan fi tuburi, atau mengumpuli di tuburnya. Au kahinan, atau datang kepada peramal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan apa katanya peramal itu atau dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah kufur, telah mengingkari apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Nah, perlunya ibu-ibu ya, perlunya akhwat menasihati istri. Nah, kita ini perlu pegang senjata. Bukan untuk membunuh si suami, tapi untuk menasihati suami ketika kita ini keliru, ketika kita menjumpai suami ini menyimpang. Jadi enak. Kita seorang istri dinasihati suami dengan dalil. Ketika suami mengajak kita yaitu menyimpang sunnah, kita nasihati dengan dalil. Ketemu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Maka jika kamu berselisih dalam satu urusan, kembalikan kepada Al-Quran. Gimana sih ayatnya ini? Kembalikan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wasiatkan kepada ummahat wa akhwat, seringlah baca surat An-Nisa. Nah, di situ banyak, yaitu nasihat untuk suami, nasihat untuk istri. Surat Al-Ahzab pula, surat An-Nur. Nama saja ada surat An-Nisa, surat tentang wanita. Tidak ada surat Ar-Rijal. Nah, itu bekal kita. Kita ini pergi harus punya bekal uang. Mau masuk surga nggak punya bekal ilmu, keliru. Kemudian juga wa min dzalika an tuti'u fi dhuhuri 'ala rijali wal ikhtilati bihim wa musahafatihim. Seandainya kita ini disuruh oleh suami agar kita bergaul campur laki-laki dan perempuan yang lainnya, jangan mau. Loh, saya tidak enak loh suamiku. Saya ini hanya menyenangi suamiku. Bagaimana saya suruh nempel-nempel dekat-dekat dengan laki-laki yang lain, yang itu juga punya istri, bisa juga istri yang lain itu cemburu. Kok cantik sekali ya si istrinya si fulan ini. Karena apa? Wanita ini, akhwat wa ummahat, kalau sudah keluar itu dipermak, dipoles keindahan wajahnya oleh syaitan. Nah, makanya ketika kita melihat si fulan, kok cantiknya seperti itu. Kedua ketiganya lain. Apa dadalnya? Dadalnya. Innal mar'ata idha kharajat istasrafah syaitan. Wanita kalau sudah metu, sudah keluar, nah dipermak, diperindah oleh syaitan. Supaya di kaca pengilon itu setengah jam dibetulkan hidupnya, hidungnya, ya nanti bagaimana kerudungnya, macam-macam. Penyakitnya wanita kalau sudah keluar. Di spion, di pengilon itu bukan cukup 5 menit. Bahkan berapa banyak orang ketika sudah bepergian untuk walimah, repot nunggu wanita. Kenapa? Sedang di depan cermin. Bersolek bukan untuk suaminya, tapi untuk laki-laki yang lain. Ini keliru. Bagaimana suami yang dicintai lalu 90%-nya mau diberikan kepada orang senyumnya?
Keindahan wajahnya pula. Kalau kita suruh begitu, jangan mau beritahu. Saya ini mencinta suami, saya mencinta pada suami saya. Atau kalau kita suruh seperti ini, lalu suaminya orang itu jatuh cinta kepada saya, apakah saya ini tidak sedih, hai suamiku? Saya sedih karena saya sudah senang sama suami saya. Karena itu saya dikumpul juga mau. Saya bahagia punya anak ini. Tapi kalau saya disuruh keluar seperti ini keadaannya, apakah suamiku ini ridha kalau saya ini disenangi oleh orang lain? Ya. Kadang-kala kalau seorang suami ini sudah keluar itu terus dengan wanita yang lain, yang dilihat itu istrinya orang, bukan istrinya sendiri. Ah, lihat itu. Begitu dahsyatnya setan ini memalingkan pandangan kita kepada yang haram. Ya. Tapi kalau istri keluar bersama suaminya, menutup semua anggota badannya, senang. Gimana mau mengolok-olok? Keindahan diri kita hanya dibolehkan oleh hanya suami yang boleh melihat diri kita. Apalagi berjabat tangan. Itu suruh jabat tangan, jangan mau. Itu ngomong tidak boleh, suamiku. Loh, ini kita bersaudara, iya bersaudara, tapi kita ada hukuman. Berjabatan yang bukan mahramnya itu minimalnya siksaannya seperti orang ditusuk kepalanya ini, otaknya dengan besi tembus ke duburnya. Itu dosanya. Makanya beliau tidak pernah membaiat wanita itu dengan jabat tangan. Cukup dengan suara disampaikan kepada yang lain. Tapi laki-laki jabat tangan. Sekarang kadang kalah dengan suami yang tidak jabat tangan, dengan suami, dengan laki-laki yang lain nunduk-nunduk senyum ya berjabat tangan, ini keliru. Karena pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ayat wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Itu disebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Kalau kamu, wahai kaum pria, wahai sahabat, menanya istri-istri beliau tentang suatu, bertanyalah di balik tabir. Bukan disuruh bertatap muka. Tapi disuruh bertanya di balik tabir, boleh bertanya. Ya, sahabat menanya pada istri yang beliau, tapi di balik tabir. Menunjukkan supaya tidak melihat sahabat ini keindahan dirinya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ibu-ibu, pamer wanita ini. Jago pamer di dunia. Lihat toko-toko yang menunggu ibu-ibu. Ya masih muda. Ya dipermak mukanya. Bajunya press body. Kantor-kantor juga begitu. Kita bicara padanya, bukan bohong loh. Bahkan juga orang perusahaan punya perusahaan muslim ya, ridha pegawainya ada laki-laki pun nanti jagongan, tahu jagongan ya ini jadi pekerjaan ini terhambat. Sebab mata ini kalau sudah melihat wanita bukan mahramnya, pusing diri kita ini. Karena setan tidak mengantuk menggoda kita. Istrinya secantik itu ditinggalkan, melihat wanita yang bukan mahram walaupun jelek, hati ini 100% jatuh kepada si dia. Itu wanita, laki-laki yang tidak bisa dimungkiri, hanya iman yang memalingkan pandangannya. Makanya kalau sudah istri ini sering keluar campur dengan laki-laki, berapa banyak perzinaan yang terjadi. Suami yang ngasih nafkah, sudah punya anak yang lainnya, tapi jatuh cinta istri ini kepada laki-laki yang duduk dalam satu bangku. Jumlahnya sudah banyak. Nah, kalau sudah begitu laki-lakinya begitu, dia duduk dengan wanita yang bukan mahramnya, akhirnya tukar si istri. Loh. Na'udzubillah min dzalik, ini kehidupan dunia pada zaman sekarang. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Jangan dirimu, hai kaum pria, masuk kepada wanita. Maknanya bukan mahramnya. Qila ya Rasulullah, afara'aital hamwa.
Bagaimana kalau saya masuk ke rumah mertua saya ini, lalu saya menjumpai yaitu alhamdulillah makna saudara saudari ipar ya. Loh ini ada adiknya, ini ada mbayunya, hati ini. Ketika sudah melihat saudara ipar itu hilang kecintaan kita pada seistri. Sekalipun mbaknya ini ya rupanya kurang cantik, tapi setan menggoda, itu cantik loh. Apalagi dengan adiknya. Pudar pikiran laki-laki ini. Apalagi nanti adiknya seistri senyum, buka aurat, wah bahaya. Bahaya ini. Nah diberitahu si suami. Ini di rumah keluarga loh, di sini saja. Kalau saya boleh masuk itu saudari saya. Ini suami yang ku cinta kamu di sini. Enggak usah. Kalau diajak salam, kalau adik saya, mbak saya jangan mau. Ya, karena yang melarang bukan saya, tapi yang melarang adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Kalau jawabnya beliau, alhamu wa al-mautu. Kerabat dekat wanita bukan mahramnya, ini entah bibiknya, entah yaitu saudarinya, suami kita, yang lainnya. Ini membawa kematian, maut kita. Berantem nanti kita dengan si suami. Berantem kita dengan keluarga kita. Subhanallah. Ternyata Islam mengatur kita ini seindah itu. Bayangkan kalau ini diterapkan oleh seorang istri, nikmat hidupnya suami. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah akan mengantarkan berkumpul dengan si suami istrinya di akhirat nanti. Karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itulah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ayat-ayat dan hati yang menyejukkan hati, mengingatkan istri kita, mengingatkan diri kita sebagai suami. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan hidup ini dari Allah Ta'ala dengan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu ini. Waktu sudah menunjukkan jam 6:04. Afwan untuk saat ini, karena masih ada pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan. Insya Allah tanya jawab akan kita lanjutkan pada hari yang akan datang. Biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.